Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita akan mengikuti kajian Islami dengan tema Ketika Penolong di Dunia Menjadi Musuh di Akhirat yang akan dibawakan oleh guru kita Al-Ustadz Dr. Ahmad Kurnia, spesialis bedah, spesialis sub bedah onkologi. Kepada Al-Ustadz guru kami, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Rabbi wabarakatuh. shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasadan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat karunia, rahmat, ridhonya, kasih sayangnya, kemuliaannya. Tidak ada putus-putusnya kita mengkaji kalimat Al-Quran. Ya insya Allah kita akan mengkoreksi seluruh aktivitas kehidupan kita dengan kalimat Al-Quran. Ya insya Allah tidak ada satu kesempatan pun panca indera ini untuk bersaksi berkhianat kepada diri kita sendiri. Ya insya Allah semuanya akan menjadi syafaat untuk kita semua. Salawat dan salam pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya yang telah memberikan contoh teladan terbaik sepanjang zaman yang harusnya kita tiru. Ya, bagaimana Rasulullah ini dengan segala keterbatasannya, dengan tidak bacanya, ya bisa mengeksplor Al-Quran ini menjadi sesuatu yang mahal luar biasa, karya ilmiah yang mahal luar biasa, yang selalu ditiru sama umat-umat sebelumnya. Sementara di umat sekarang ini kita melupakan Al-Quran, entah itu karena kemajuan zaman, entah itu karena apa. Padahal apapun kemajuan zaman maupun kemajuan zaman seberapa pun Al-Quran tetap berlaku. Ya, tapi kita selalu melupakannya. Kita menganggap Al-Quran itu ketinggalan zaman. Ya, kita menganggap Al-Quran itu ulama ya menganggap bahwa Al-Quran itu harus direvisi. Ini kurang ajar sekali. Ya, kenapa? Tidak mengerti bagaimana yaitu Al-Quran ini harus dikaji. Itulah akibat kita selalu dininamobokan karena belajar Al-Quran itu hanya dengan hafiz saja cukup, dengan hafalan Al-Quran aja cukup, tapi nggak mengkaji. Nah, ini kondisi yang seharusnya apa kita cegah nih seperti ini. Ya, apalagi yang untuk yang hadir di sini yang udah lebih senior dari saya belajar Al-Qurannya, ya mungkin harus malu ya untuk terus belajar Al-Quran. Ya, oke, sekarang kita nih ya berusaha mengganti Al-Quran ini dengan akal-akal manusia. Ya, sekarang pertanyaannya, kalau seandainya kita yakin Al-Quran ini bahwa manusia itu lebih hebat daripada Al-Quran, nanti siapa yang akan menolong kita? Orang-orang yang mempromosikan itu, ya kita minta tolong sama dia nggak bisa. Ya, kenapa? Kita tidak pernah membumidayakan Al-Quran ini di dalam aktivitas kehidupan sehari-hari kita. Falahama fujuruha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dalam segala ujian apapun, baik dan buruk, segala macam, selalu sucikan hatimu dengan Al-Quran. Ya, itu orang yang beruntung. Orang yang rugi apa? Orang yang mengotori hatinya. Ya, menganggap bahwa semua manusia itu adalah lebih hebat daripada Al-Quran. Nah, saat itu nanti kita akan sedih sama sekali. Nggak ada pertolongan sama Allah. Nggak akan disambut sama Rasulullah sebagai saudara Rasulullah. Ya, ini yang kita harus takutkan. Jangan menyangka cobaan dunia ini adalah jelek dari Allah. Sebagaimana Adam dibisikkan dengan bisikan kebalikan. Setiap yang disuruh Allah ada suatu kebaikan di dunia dan akhirat. Setiap yang diberikan Allah semuanya ada cobaan yang untuk menggapai sesuatu yang lebih nikmat. Kelolalah cobaan dunia ini menjadi sesuatu rahmat bagi diri sendiri, bagi keluarga, bagi seluruh alam. Ingatlah seluruh buku petunjuk Al-Quran yang istimewa, yang menggocokkan seluruh arsi itu udah ada semua komplit. Tinggal direnungkan sedikit, menggoncangkan seluruh alam dunia.
alam langit beserta seluruh isi keduanya. Udah ada semua. Yang menggoncang seluruh isi penduduk dunia dan bersedia untuk ditiru atau dibantah, nggak bisa. Tapi kamu pasti tidak akan sanggup untuk meniru dan membantah. Oleh karena itu takutlah api neraka yang telah menunggumu dengan segala tambahan isinya. Ingatlah neraka bukan tujuan. Surga yang telah hilang itulah tujuan. Janganlah secara jalankanlah Al-Quran secara kafah, secara samina wa atona, dan secara istiqomah terus. Jangan sampai terpesona dengan pendapat manusia. Jangan terpesona dengan kedudukan orang berilmu, orang kaya. Semuanya tidak akan menjamin untuk menjadi penolong. Mantaklah dengan tujuan Al-Quran, istiqomah hingga ajal menjemput. Atau koreksilah seluruh pendapat manusia dengan Al-Quran. Ingatlah yang mengikuti filosofi dunia. Tidak ada yang akan bisa menolong di hadapan Allah. Takutlah, patuhilah selalu. Perbaiki terus menuju kesempurnaan takwa. Sehingga disayang, dicintai Allah, dan dibelai sama Allah. Ya, terus. Ya, ingat, apapun sekutu-sekutuku yang kau jadi pegangan, yang kamu seru, yang kamu sembah, kamu ikuti selain dari Allah, tidak mempunyai kekuatan apapun walaupun membuat setipis kulit ari. Ya, apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, sesembahan yang kita sembah, baik itu ilmu pengetahuan, ya, baik itu dalam bentuk berhala segala macam, nggak bisa nolong kita. Sesembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujian-pemujian yang mereka lakukan padanya. Mereka memilih, ya, bahwa pendapat orang pintar itu lebih hebat daripada pendapat aku. Siapa yang bertanggung jawab nanti? Memilih Tuhan-Tuhan selain Allah. Agar Tuhan itu menjadi pelindung bagi mereka. Sama sekali tidak. Dulu, ya, di zaman Rasulullah, menyembah berhala dianggap sebagai Tuhan. Tapi sekarang menyembah ilmu pengetahuan, menyembah kekayaan, menyembah jabatan. Semuanya tidak ada nanti tanggung jawabnya nanti di hadapan Allah. Pada hari ini bukti yang paling kuat adalah berasal dari dirimu sendiri. Inilah yang dulu engkau yakini. Sekarang tidak bisa lagi lari berkelit. Beralasan dengan 1001 macam penolakan adalah sia-sia. Sia-sia belaka, mulut, tangan, kaki menjadi saksi. Inilah alam akhirat. Alam yang semuanya akan ditanya sama Allah. Apa yang kamu ikuti? Al-Quran atau manusia? Ya, Al-Quran atau pendapat orang banyak dan salah. Ya, pada hari ini kami tutup mulut mereka. Tangan tangan mereka akan berkata pada kami. Kaki mereka memberi kesaksian terhadap apa yang dulu mereka kerjakan. Kita pilih, ya, kita pilih, kita bangga-banggakan. Kita tinggalkan Al-Quran. Kita tidak pernah koreksi dalam kehidupan kita sehari-hari. Hati-hati. Di mana tanggung jawab kita sama Allah? Ya, terus. Ya. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati para pemimpin dan para pembesar kami. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Ya Allah, hadirkan dia, ya Allah. Biar dia ditaruh di bawah kaki saya, ya Allah. Surah 41 ayat 29. Karena penyesalan. Ya. Sekarang ya kita mengikuti siapa nih? Rasulullah dengan gaya Al-Qurannya atau orang yang lain? Bukan dengan gaya Al-Quran. Ya, di surat Al-Ma'arij, yaitu surat 70 ayat 10 sampai 15. Tidak ada seorang teman karib pun menanyakan temannya. Mereka saling melihat. Mereka ingin menebus dosa, menebus ajab dengan anak-anaknya, dengan istrinya dan saudara-saudaranya, dengan keluarga yang melindunginya di dunia. Orang-orang di bumi seluruhnya untuk menebusnya. Tidak bisa. Sungguh api neraka itu adalah api yang bergejolak. Yang semuanya itu akan jadi bahan bakar api neraka semua. Ya. Ini yang kita harus takut. Ya, kita harus takut. Ya, ini yang kita dewa-dewakan di dunia ini. Ya, selalu pendapat manusia.
lebih takut daripada lebih takut pendapat manusia daripada Allah. Ya, selalu ngikutin. Ya Allah. Ya, ilmu pengetahuan apa ini? Ikut. Itulah kalau kita baca Al-Quran nggak ngerti. Disitulah kita kurang. Kalau saya enggak, saya akan berbalik. Gila ya, Profesor Morris Busali meneliti nggak bisa. 30 tahun. Cuman bahas satu ayat. Wah, orang pinter aja nggak bisa tuh dilemparin di ini. Profesor William Burns dilemparin makna dari berzikir semua alam ini nggak bisa. 20 tahun, 30 tahun tersembunyi. Gila cuma dibahas satu atau beberapa ayat. Ngapain saya ngilangin waktu 30 tahun bertarung? Mendingan saya mulai baca Al-Quran. Ya, lebih ringkas, jalannya lurus, nggak belok-belok, nggak bebelit-belit. Ya, Belum nah, masih kenyang pintar tuh. ini mas, tolong ditutup. Ya, bebelit-belit. Saya heran. Kalau seandainya, maaf, ya, umurnya sekarang udah 60, udah dapat gelar segala macem, ya, tapi nggak bisa menganalisa. Aneh saya. Ya, aneh. Ya, itu kenapa? Kita dijejelin dengan nurut, nggak ngebangkang. Ya, itu akibatnya. Analisanya jeblok. Maaf sekali lagi. Maaf sekali lagi. Ya, mulailah kita beranalisa dengan akurat. Sehingga kita selamat. Tapi itu terserah. Mau ngikut, mau enggak, ya silakan aja. Itu hak seseorang. Kalau saya pribadi, saya nggak mau. Ya, terus. Karena nggak ada tanggung jawab nanti. Ini kita lirik. Oh, Stephen Hawking bilang, ya, ilmu pengetahuan adalah Tuhan. Sombong banget. Emangnya dia bisa melihat nih pembentukan alam ini? Ya, alam ini udah jelas, sejelas-jelasnya di Al-Quran. Mana dulu diciptakan langit dulu, terus malam dan siang, kemudian apa? Baru bumi, ya, kemudian baru gunung. Ini kan urutan sempurna. Emangnya dia bisa lihat? Emangnya dia bisa lihat teori Big Bang tanpa melihat Al-Quran? Nggak bisa. Karena dia menjaga nama marwahnya ini sebagai orang hebat. Malulah kalau dia melihat Al-Quran ini cuma dibahas begini aja, satu ayat aja. Ya, malu dia. Ya, dia bilang apa pikiran yang tanpa batas. Al-Quran justru yang tanpa batas. Bukan dia. Dia aja udah cacat. Mikirin ini sampai kena penyakit cacat lumpuh. Tingkah lagi. Ya. Terus. Ya. Ini. Kita ditawarin nih. Pendapat manusia adalah batil. Ya itu surat apa? 31 ayat 30. Surat 22 ayat 62. Pendapat manusia itu 10 ayat 32 adalah sesat. Pendapat manusia itu surat 6 ayat 116 dugaan dan kebohongan. Ya. Sekarang kita ikutin. Nanti siapa yang tanggung jawab nih? Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Pada hari terjadinya kiamat akan rugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan dosa. Artinya lebih menginikan Al-Quran. Lebih menginikan pendapat manusia. Ya. Nah, rugilah orang-orang yang berfilosofi batil. Ya, pada saat itu nanti ditanya ini, Allah meninakan mereka pada hari kiamat. Berfirman, di manakah sekutu-sekutu? Yang karena membelanya kamu selalu memusuhi para nabi dan orang beriman. Orang yang diberi ilmu berkata, sesungguhnya kehinaan dan azab pada hari ini ditimpakan pada orang kafir. Orang jalankan Islam, orang kafir apa? Orang jalankan Islam separuh-separuh nih, nggak istiqomah. Hati-hati, dihinakan kita. Ya, karena kita apa? Nggak ngerti Al-Quran, dihinakan. Nggak takut kita. Ya kalau nggak takut ya silakan aja, nggak ada masalah bagi Allah. Ya, jangan tinggalkan Allah. Allah walaupun ini Allah nggak butuh kita, karena tidak ada yang menemanimu nanti di masa sulitmu selain Allah. Oleh karena itu banggakanlah Al-Quran ini. Sucikanlah selalu ya perjalanan hidup kita ini dengan Al-Quran. Ya,
mulai kita selalu mengingat Allah. Ya, nggak ada tanggung jawab nanti. Musuh semuanya nanti. Ilmu pengetahuan yang kita banggakan, kita uber tengah malam. Ya, kita ini kan Al-Quran tapi nggak dibaca. Hati-hati, hati-hati. Saya selalu ngetes. Ya, anak muda, maaf, anak muda saya selalu tes. Anda nggak mikir ya? Anda untuk dapat dunia ini, Anda mau membayar, mau pisah sama istri, datang pagi-pagi hari. Sama Allah ada nggak seperti itu untuk belajar Al-Quran? Nggak ada. Katanya Anda janji di dalam sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, bayangin. Mending kalau Anda umurnya panjang. Total 2 tahun atau 3 tahun, baru praktek setahun, meninggal. Nggak sempat baca Quran, nggak boleh ini, nggak ini. Aduh, ilahi, ruginya hidup kita. Ya, rugi. Ya, terus. Ya, apalagi sok-sok nih ngakuin. Seperti Korun bilang, gue pinter bisa dapat cari duit banyak ini karena kepintaran saya. Ya, hati-hati. Surat 39, 49, 50. Kalau seperti itu, tidak berguna lagi bagi mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Takutnya amal ibadah kita hilang semua. Kenapa begitu? Ya, kita sudah mulailah berkaca diri. Kita ini memang apa hebat? Enggak, semuanya udah disiapin bahannya sama Allah kok. Ada bersyukur? Enggak. Kita nggak pernah bersyukur. Coba bayangin, kalau maaf sekali lagi saya sebagai dokter ahli bedah cancer, ya dikasih rezeki sama Allah dengan cara mengangkat. Tentunya kalau saya mengangkatnya, seharusnya saya mengangkat yang sempurna sesuai dengan kesanggupan. Jadi nenek jadi neneng, ya. Kesulitan ada kemudahan. Kalau bagi yang berduit, oke. Saya insya Allah saya dapat duit dari situ. Kalau bagi yang nggak mampu, oh, insya Allah saya dapat pahala dari situ. Udah, ya orang semua dikasih Allah. Yang gerakin tangan emang siapa? Kita? Enggak. Allah semua. Semuanya bertabi untuk menggapai rezeki itu. Adakah kita bersyukur sama? Tidak. Ya, ini yang harus kita tanam. Siapa diri kita? Ya, hanya dengan dituntun Allah lah, insya Allah kita akan selamat. Ya, jangan ngaku-ngakuin. Oh, ini karena obat saya yang mahal, apa pasiennya jadi umur panjang. Emangnya berapa kasus? Satu kasus. Emangnya Anda nggak bisa ngalamin tuh apa perjalanan 20 tahun dengan banyak kasus. Kok ngambil kesimpulannya satu kasus yang mahal ini sih? Yang harus banggakan ke saya. Ini kan pengetahuan. Sekarang pertanyaan, apakah itu kemajuan? Harus mengeluarkan yang mahal. Sementara yang dulu murah-murah bisa. Bukan kemajuan, kemunduran. Mulai kita berkaca diri dengan Al-Quran. Kemunduran itu. Elvia, tolong tutup Elvia. Ya, terus. Elvia, tutup Elvia. Ya, Elvia, tutup. Host, tolong tutup host. Ya, mereka membuat tandingan. Ya, tandingan Al-Quran dibikin, tandingan Allah dibikin lagi. Ya. Apabila ayat kami dibacakan kepada mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat seperti ini. Jika kami mendaki, niscaya kami dapat membacakan ayat yang seperti ini. Oh, Elvia, Elvia, tolong ditutup Elvia. Host, Adi, Doni, tolong tutup Don. Ya, terus dia bikin tandingan lagi nih. Oh, Mbak mau beli kue apa makanan? Elvia, tutup Elvia. Ya, dan tiada manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan. Ilmunya dibikin tandingan, Tuhannya juga dibikin tandingan.
Ya, gila nggak manusia ini? Padahal udah ditantang kan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin suruh. Udah kalau nggak sanggup Pak Ilham tapalu alam tapalu. Sadar itu siapa dirinya. Ya, ya. Nah, kan kita nggak pernah. Ya, manusia dan Tuhan, refleksi atas manusia sebagai tujuan penciptaan. Ketika manusia telah mencapai tujuan penciptanya, manusia bukan lagi mikrokosmos, tetapi makrokosmos tersendiri. Sebagai hasil evolusi terakhir, manusia adalah yang terbaik dari segi bentuk, dari segi fungsi dan kompleksnya, atau dalam bahasa Al-Quran disebut ahsan al-takwim. Apalagi kalau dikumpletin dengan apa filosofi Al-Quran yang wah sempurna. Ya, terus ya manusia berusaha membantah kemutlakan ilmu Allah. Ya, sekarang kita lihat kebenaran dari Tuhan. Jadi kebenaran dari Tuhan itu dari Tuhanmu itu Al-Quran itu ya. Misalnya Allah bilang mati nggak bisa maju nggak bisa mundur. Udah. Jadi setiap ada yang di Al-Quran itu mutlak. Siapapun membantah nggak bakal bisa. Misalnya program-program waktu Allah dibilang ya aku telah mencipta apa musibah segala macam yang terjadi di dunia ini segala macam itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Udah mutlak tuh. Ada yang bisa merubah nggak bisa. Makanya ya misalnya diartikan sakit nih. Di programnya sakit itu untuk mati nih. Ya, bisa dirubah? Nggak bisa. Yang mati mah mati, mau dikasih obat ratusan juta pun. Yang hidup mah hidup, dikasih obat sederhana aja. Ya, tapi kita dibikin sama Yahudi nih, oh bisa. Itu hanya keinginan. Surat 4 Ghafir ayat 56. Itu hanya keinginan yang akan tidak pernah tercapai. Nggak pernah tercapai. Maupun seluruh orang pintar dunia untuk membahasnya. Nggak bisa, kata Allah. Nggak bisa. Jadi kalau itu nggak bisa, ya jangan kita ikut campur nih. Misalnya ngikut-ngikutin pakai obat mahal kita ikut campur. Ya, udah kita udah terjebak. Siapa yang bertanggung jawab nanti di hadapan Allah? Kita mengorbankan amanat yang telah dipercayakan kita sebagai dokter, kita hianati hanya dengan berdasarkan buku evidence base. Bukan dipakai evidence base Al-Quran. Ya, misalnya nih, apabila kita sakit yang menyembuhkan Allah, mulai kita koreksi. Kita ini sebagai apa nih? Ya, misalnya, oke kita sebagai dokter bedah nih. Ya, kita sebagai dokter bedah, apakah kita menyembuhkan fase penyembuhan luka itu? Yang namanya fase lak fase atau inflamasi hari ke-0 sampai hari ke-4 atau fase fibroblasi, epitelisasi, remodeling, kolagenisasi hari ke-4, hari ke-5 sampai hari ke-20, remodeling hari ke-21 sampai seterusnya. Kita yang bikin itu sampai dunia kiamat, seluruh orang pintar bisa? Enggak. Jadi yang berkembang apa? Teknik jahitannya sama material jahitan. Udah. Bagaimana kalau ini sebagai ahli ortopedi? Oh enggak. Teknik reposisi sama mobilisasi sampai dunia kiamat itu aja yang dibahas. Ya, enggak. Semuanya udah disiapin kok sama Allah. Matinya udah disiapin. Tapi yang kita bahas apa? Yang nyembuhkannya manusia. Ya, terus sudah gitu yang bikin memanjangin umurnya manusia. Emangnya bisa? Kalau bisa saya mau belajar. Biar pasien pada datang ke saya semua. Enggak bisa. Jadi apa kesimpulannya? Yang mati ya mati. Jadi kesimpulannya apa? Kita tuh mengikuti filosofi Al-Quran. Makanya Allah bilang surat 4 ayat 79 bacain apa? Evi. Iya, dokter. Maaf. Surat 479. Anisa ayat 79. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Allah mengutusmu Muhammad menjadi rasul kepada seluruh manusia dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Shadaqallahul azim. Kita lihat. Ada yang umur panjang, ada yang umur pendek. Ya, apakah yang umur panjang itu karena kita? Enggak. Jadi kalau kita yang ikutin apa? Al-Quran, Alhamdulillah. Ya Allah engkau hadirkan orang yang umur panjang ke sisi saya semua ya Allah.
Alhamdulillah. Ya, jangan kita ini, oh kebetulan datang nih pasien yang umurnya pendek, ya udah kita harus tahu. Nah sekarang apakah dengan ada umur panjang umur pendek kita mau ngaku-ngakuin yang satu karena kehebatan kita, karena obat kita, yang satu ini enggak? Semuanya itu urusan Allah. Ya, kita ini berdoa, ya Allah, kalau memang itu yang lebih banyak datang pada saya yang umurnya panjang, Alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan yang umurnya panjang karena darimu, filosofimu ya Allah, dia bisa cerita sama yang lain. Apalagi umurnya panjang itu dengan obat yang murah yang saya tampilkan ya Allah. Udah, susah banget sih ngomong gitu. Eh, tabiat manusia memang suka membantah, sering beralasan. Kita tidak layak untuk sombong, apalagi menganggap remeh terhadap segala aturannya. Berbagai tabiat manusia yang menunjukkan kelemahannya, menandakan kita memerlukan Allah yang maha besar. Kita adalah manusia yang suka membantah dan sering mendatangkan alasan. Sudahlah, ikutin aja kalimat Allah. Ya, terus. Ya, nah, ini udah jelas. Manusia itu teorinya persangkaan dan kebohongan, kesesatan 10 ayat 32 batil ya, dan itu semua akan tergeser dengan nggak bisa ngalahin kebenaran kebenaran ya. Nah, mulai kita bikin teori dong. Dari ini teori membantah teori yang selalu menyangkal ini semua. Kita sangkal ini teorinya ini. Ah, lu bohong lu ini lu. Al-Quran cukup murah, cukup ini segala macam. Orang kita berlindung di filosofinya Al-Quran. Nggak ada daya upaya. Kok kita ngaku-ngaku? Terus, ya ingat kebenaran Al-Quran itu akan mengalahkan kebohongan. Katakanlah kebenaran telah datang. Yang batil itu tidak akan memulai dan tidak akan pula mengulangi. Sama surah 21 ayat 18, surah 17 ayat 81. Kalau itu semua ya, kita jangan ikut-ikutan, kita cari yang murah aja lah. Yang sisa-sisa ya nggak usah terlalu mahal, itu lebih baik dari apa yang kita peroleh terus kita kumpulin. Ya, nah, udah jelas nih Al-Quran. Sisa yang halal dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang beriman. Dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu. Rasulullah terus ucap itu. Ya, jangan kita mengkompor-komporin. Ya pasien menderita. Udah kita nggak lulus. Ya, dan saat itu di hadapan Allah kita nggak bisa bertanggung jawab. Nggak ada bisa tanggung jawab. Ya, terus. Ya, ingat semua yang dihadirkan Allah, baik berupa ilmu pengetahuan, baik alat pelengkapnya itu komputer, ChatGPT semua, itu ada cobaan. Baik anak, ya, baik harta, baik istri, baik panca indera, itu semua cobaan. Ya, untuk menguji mereka, siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Surat 18 ayat 7, baik jabatannya, baik kekayaan, itu cobaan. Kehidupan dunia adalah senda gurau, permainan. Negeri akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya. Sekiranya mereka mengetahui. Ya, Nabi Muhammad SAW bersabda, dunia ini manis dan hijau. Sesungguhnya Allah menunjuk kamu sebagai penguasa di atasnya. Lalu dia melihat apa yang kamu kerjakan. Kita dilihat, kita direkap. Ingat tujuan hidup kita. Tidak diragukan lagi bahwa orang yang berakal, jika dia mengetahui bahwasannya hikmah yang menjadi sebab tujuan dia menciptakan, dia diciptakan adalah untuk diberi cobaan, yaitu untuk diuji agar beramal dengan sebaik-baiknya, yakni beramal di atas keikhlasan dan sesuai sunnah, maka dia akan benar-benar mencurahkan perhatiannya terhadap jalan yang akan menyampaikan kepada keselamatan dalam ujian ini. Ya, terus. Ya, kemajuan ilmu pengetahuan bisa
untuk melawan kemutlakan Allah, misalnya mati, nggak bisa. Bisa mencegah terjadinya nggak ada musibah, tidak bisa. Ya, surat 7 ayat 34 mencegah mati nggak bisa. Ya, walaupun berlindung di benteng setinggi apapun, walaupun lari dari kematian itu, karena semua udah diprogram semua. Dari program ini kita diuji coba. Ya, program mati udah ada, program rezeki udah ada. Misalnya kita program rezeki udah ada nih. Pertanyaan, perlukah kita berbohong untuk menggapai rezeki itu? Perlukah kita korupsi untuk mendapat rezeki itu? Enggak. Perlukah kita menyogok hakim untuk mendapat rezeki itu? Tidak. Ya. Bacain Pi, surat Al-Baqarah 188 Pi. Ya, Al-Baqarah 188. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah 188. Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa. Padahal kamu mengetahui. Shadaqallahul azim. Sekarang kita di level kita aja deh. Dia kedokteran, dokter mau keluar negeri setahun berapa kali dokter? Ini ada obat baru lu dokter. Tapi obatnya mahal dokter. Mau nggak dilakuin dokter? Ah, udah mulai kegoyah. Dokter mau dibeliin mobil nggak yang mewah? Ini kalau pakai obat ini ya se- sebulan berapa pasien aja udah tercapai nih dokter. Ya, lakuin ya dokter ya. Udah dilakuin, dapat mobil mewah nih. Makin kita tertutup. Begitu kita pilih dunia, makin tertutup kita. Dan itu dijelaskan. Surat 16 ayat 107, 108 baca. Surat 16, An-Nahl 107, 108. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang demikian itu disebabkan karena mereka lebih mencintai kehidupan di dunia daripada akhirat. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. 108. Mereka itulah orang yang hati, pendengaran, dan penglihatannya telah dikunci oleh Allah. Mereka itulah orang yang lalai. Shadaqallahul azim. Ya, terus. Hmm. Jadi udah tahu kan, kalau ini mutlak segala macam mutlak itu, maaf ya, ini diulang lagi ya. Jadi kita ya nggak boleh ngikutin mereka. Surat 13 ayat 37. Ya, peraturan yang benar dalam bahasa Arab. Sekiranya engkau mengikuti keinginan mereka, setelah datang pengetahuan kepadamu, pengetahuan Al-Quran ini udah datang semua, udah komplit semua, menyelesaikannya harus selesai dengan Al-Quran, tidak ada yang melindungi dan yang menolong engkau dari siksaan Allah. Ya, ini kan bahasanya jelas ya, jelas nggak, Pi? Iya, dong. Tapi kan kita enggak kan, ya hati-hati. Terus, ya, ingat, semua pendapat selain Al-Quran akan nyesel. Rugilah pada hari itu orang yang mengerjakan kebatilan dosa. Ya, surat 40 ayat 78 ya. Apabila semua perkara diputuskan dengan adil, ketika itu rugilah orang yang berpegang pada yang batil. Dan sesungguhnya Al-Quran itu akan menimbulkan penyesalan bagi orang kafir di akhirat. Al-Quran itu ada kebenaran yang meyakinkan. Udah rugi kita. Apalagi kita sogok sama uang segala macam. Ya, hati-hati sekali lagi. Terus, ya. Jadi seperti itu, mulailah kita mengkoreksi seluruh ini dengan kalimat Al-Quran. Ya, jadi jangan kita mengikuti apa yang tidak kita ketahui. Karena kita akan diminta pertanggungjawabannya. Yuk terus, ya ingat. Ya, kalau kita udah mulai dengan koreksi kalimat dengan kalimat Al-Quran, ya itulah bedanya antara orang yang berilmu sama orang pengikut setia. Ya, pengikut setia ini nggak tahu apa-apa dia. Analisanya nggak jalan. Akankah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Begitu juga surat 13, 16, 19. Begitu juga surat Fatir 19 sampai 24. Samakah antara orang buta dengan melihat? Samakah gelap dengan
gelap gulita dengan cahaya, samakah antara teduh dan panas, samakah yang hidup dengan yang mati, ya. Muhammad hanya sebagai pemberi peringatan, pemberi kebenaran, peringatan dan berita gembira, ya. Terus, ya, ingat, Al-Quran itu adalah ilmunya Allah. Walaqad jinahum bil kitabi fasalnahu alaimin hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Ilmunya Allah sebagai pelajaran dari Allah yang mengetahui rahasia langit dan bumi. 25 ayat 6. Oleh karena itu bersihkanlah selalu hatimu dengan kalimat Al-Quran. Ya, supaya apa? Di dalam tubuh itu ada hati sebagai jenderal. Hanya dengan Al-Quran itu akan terbersihkan. Dengan Al-Quran itu apabila sudah bersih, hati itu akan mengomandoi semuanya. Ya, terus, ya, ingatlah contoh Rasulullah. Contoh Rasulullah itu nggak bisa tulis baca. Yang Umi surat 7 ayat 157. Yang tujuannya hanya berbuat untuk menyuruh makruf, mencegah kemungkaran, menghalakan yang baik, mengharapkan yang buruk, membebaskan beban-beban belenggu. Orang beriman memuliakannya, menolong yang mengikuti cahayanya. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, seharusnya ya dari ini timbul rasa iri kita sama Rasulullah. Rasulullah nggak bisa tulis baca. Kita ini sarjana semua. Ya, kok kita nggak bisa ya meniru gaya Rasulullah? Di mana kesalahan kita? Ya, di mana kesalahan kita? Ya, dari situlah kita mulai nyusun strategi. Pribadi Rasulullah itu sangat agung. Catatan perjalanan hidupnya sungguh mengukang. Dia diutus untuk manusia secara keseluruhan. Dakwahnya mencakup Yahudi, Nasrani, dan seluruh umat di muka bumi. Ya, sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira, sebagai pemberi peringatan. Banyakkan manusia tidak mengetahui. Ya, mulailah kita mengkaji Al-Quran. Ini luar biasa Al-Quran ini. Ya, jangan ini jadi bahasa hambar. Jangan, ya, jangan. Terus, ya, saat itu diturunkan Al-Quran itu separuh-separuh. Surat 25 ayat 32. Surat 17 ayat 106. Surat 76 ayat 23. Separuh-separuh. Udah nggak bisa tulis baca, diturunkan separuh-separuh, sementara kita udah full. Masa kita nggak bisa menggali Al-Quran? Aneh nggak kita ini? Aneh nggak Ardian? Evi, aneh nggak? Iya, Dok. Ya. Aneh, Dok. Aneh. Kalau aneh, ayo dong mulai bikin strateginya dong. Malu kita berhadapan sama Rasul. Oh, kita orang Muslim gak usah takut. Nanti dapat syafaat Rasulullah. Bagaimana mau dapat syafaat dari Rasulullah? Nggak meniru gaya Rasulullah. Nggak terpancing atau iri sama Rasulullah. Ya, terus. Ya, baik. Sekarang ini udah komplit. Cuman menyusunnya aja nih. Alaf Gamro, Kitabun, Ikhtimat, Ayatul, Suma Fusilat. Ya, kitab yang disusun secara rapi, dijelaskan secara rinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana, maha teliti. Ya, cuman kita urutin aja jadi rincinya bagaimana, sehingga ada seluruh persoalan kita bisa selesaikan secara sempurna. Ada seluruh perselisihan kita bisa selesaikan secara sempurna. Ya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu nikmati wa raditu lakumul islami dina. Telah aku sempurnakan nikmatku untukmu, agamamu untukmu. Aku ridho Islam sebagai agama. Bayangkan, kita sia-siakan. Ya Allah. Terus, ya, takutlah yang pasti itu kita mati. Takutlah bahwa kematian itu, ya, wazaat sakratul mautah bil haqi zalika ma kunta minhu tahiyya. Ya, nggak bisa dihindarkan. Ya, tidak ada yang bisa menolong saat sakratul maut itu.
Semua yang kita pilih nanti yang mendewakan selain Al-Quran. Yang mendewakan bukan mencontoh Rasulullah SAW dalam menggaungkan kalimat Al-Quran. Nggak ada gunanya nanti. Ya, terus. Ya, dunia ini sebuah penjara bagi orang yang beriman. Surga bagi orang yang mendambakan dunia. Berbanyaklah sekali kalian dalam mengingat penghancur segala kelejatan dunia ini, yaitu kematian. Jangan menyesal. Celakalah pada hari itu orang yang mendustakan kebenaran. Ya, kita menjauhkan Al-Quran ini artinya apa? Kita mendustakan kebenaran. Kita sombong. Ya, dan itu disahkan surat 7 ayat 40 baca. Pi. Surat 7 Al-A'raf ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan menyombongkan diri terhadapnya tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka. Dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Shadaqallahul Azim. Bikin tanding-tandingan tuh. Kita sombong sama kalimat Allah. Kita nggak mau koreksi, hati-hati. Nasib kita di mana dari ayat itu? Ya, tahu sendirilah di mana posisinya. Terus, ya, karena kalau seandainya kita udah tahu, misalnya, nggak ada pertolongan selain Allah, Al-Quran, Rasulullah, orang beriman lainnya yang sudah berhasil, belumkah tiba waktunya kita secara khusyuk untuk patuh pada Allah, untuk selalu mencontoh Rasulullah surat 3 ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah dan seterusnya. Ya, barang siapa mencinta Allah dengan penuh ketaatan, serta mendekatkan diri kepadanya dengan mengikuti perintah Nabi-Nya, membersihkan dirinya dengan amal soleh, Allah akan mengampuni dosa-dosa. Ya, udah jelas. Ya, terus, ya, jangan menunda-nundanya. Karena kita nggak tahu mati kapan. Kita nggak tahu di mana kita akan mati. Ya, kita selalu membuang-buang waktunya. Surat 21 ayat 1-2. Kita lagi berjalan menuju kematian. Tapi kita nggak mau belajar untuk mempersiapkan menuju mati tersebut. Kita nggak mau bersihkan dengan kalimat Al-Quran dan menuju kematian. Kita percaya dengan selalu teori-teori omong kosong. Teori-teori burjuis, teori-teori yang sebar rumit. Hati-hati. Ya, terus. Ya, persiapkan menuju semuanya itu nanti supaya panca indera ini nggak bersaksi. Rasulullah menyambut kita dengan istimewa. Ya, ingat manusia itu menjadi saksi dirimu sendiri. Lidah, tangan, kaki kita lagi direkam. Pendengaran, penglihatan menjadi saksi, kulitmu menjadi saksi, dan malaikat ada di ini. Jadi jangan sekali-kali kita mengikuti sesuatu yang tidak kita ketahui. Karena semuanya akan diminta pertanggungjawabannya sama Allah. Ya, terus. Ya, jangan kita selalu seperti orang kebingungan. Oh, masuk Al-Quran separuh, masuk ini separuh, mantepin aja sama Al-Quran. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada Muhammad dengan membawa kebenaran. Sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama padanya. Katakan apakah di antara sekutumu ada yang membimbing kepada kebenaran? Ya, misalnya nih, kita sekutukan apa ilmu pengetahuan kita tanya. Ya, dia bawa kebenaran nggak nih? Makin mahal nggak? Makin susah nggak? Allah yang membimbing kepada kebenaran. Manakah yang lebih berhak diikuti? Tuhan yang membimbing kepada kebenaran, jalan yang sangat lurus, sangat sempurna, mudah, murah, atau pendapat manusia? Atau orang yang tidak mampu membimbing, bahkan perlu dibimbing? Apa kamu berbuat demikian? Bagaimana kamu mengambil keputusan? Ada mereka yang mengikuti dugaan. Dugaan itu nggak bisa ngalahin kebenaran. Ya, terus. Ya, hati-hatilah terhadap pengkhianat yang ada di tubuh. Walaupun seluruh tubuhmu diciptakan sangat sempurna dengan segala simbangannya, dengan segala panca indera untuk mengolah dan mendapatkan sesuatu dengannya. Walaupun dilengkapi dengan manusia sekitarnya yang menyertainya, walaupun seluruh alam ini untuk menservis manusia, berhati-hatilah dengan semua pemberian Allah tersebut. Semuanya akan dicoba dengan kebaikan dan keburukan.
mau kau mengikuti seluruh perintah dan larangan Allah, semuanya bisa menjadi pengkhianat atau pembela nanti di hadapan Allah dan saksi yang di hari kami. Bersihkanlah semua titipan Allah dengan kalimat Al-Quran dan contoh Rasul. Jangan berikan kesempatan semua titipan menjadi pengkhianat di hadapan. Yakinlah siapa yang selalu membersihkan dengan kalimat Al-Quran dan contoh Rasulnya akan berbahagia dunia dan akhirat. Akan tidak menjadi beban berat di dunia dan akhirat bagi yang tidak melanggar. Akan menjadi bahan bakar api neraka yang sangat tidak terhingga di kemudian hari bagi yang melanggarnya. Yakinlah seluruh kalimat Allah akan terbukti dengan perjalanan waktu. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada yang mau bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Umudiati mau bertanya? Herni, siapa aja? Mudah-mudahan saya bisa jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mau warahmatullahi. mau tanya, Dok, kalau saksi di apa dalam akad nikah itu, apakah harus tahu betul calon pengantin yang apa yang dia jadikan saksi itu gimana, Dok? Saksi itu kan harus dari, terutama yang cewek ya, harus dari cewek itu, bapaknya atau kakeknya atau saudara bapaknya, ya, Hmm. kecuali kalau nggak ada itu semua, ya, itu bisa diwakilkan sama orang yang ngerti agama, misalnya dari urusan nikah tersebut, ya, karena nanti dia akan bersaksi di hadapan Allah. Kalau misalnya calonnya ini Dok, bule gitu ya. Dia udah masuk Islam tapi kan orang tuanya masih non muslim gitu. Gimana tuh, Dok? Boleh perempuan ini yang saksi untuk perempuan, Oh, untuk perempuan. Kalau yang laki, laki sih enggak, oh, untuk perempuan nih saksi, karena oh gitu, Dok. ini untuk Jadi dilepasin nih. kalau misalnya dia saksi yang dari bule itu orang Islam boleh ya? Orang yang maksudnya nggak tahu latar belakang bulenya ini gitu. Oh boleh aja nggak ada masalah, ya, yang penting Oh, hubungan terdekat atau dia ngerti Islam. Kalau nggak ada oh, yang ngerti Islam, mm, ya. mm, mm. Iya deh, makasih Dok. Dia ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini Dok tentang ciri-ciri orang yang munafik, Dok. Terus yang kalau kita berkaitan di surat An-Nisa 145, Dok. Mohon penjelasannya, Dok. Kenapa dia tempatnya di neraka jahanam, Dok? Padahal dia itu kan lebih mengerti, apalagi tentang keilmuannya. Itu aja, Dok. Orang munafik apa ciri-cirinya dia? Dia berkata dusta, lalu tidak menjalani amanat, apa namanya, berdusta terus berkhianat. Melanggar janji. Melanggar janji, betul itu Pak Dokter. Terus saya baca Sekarang di surat An-Nisa kita 145. 45. Sekarang kita lihat. Hmm. Padahal dia mengerti, Dok, tapi tempatnya di jahanam ya, Dok. Oh iyalah, sama aja melecehkan Allah. Kalau nggak dijalanin. Sekarang saya tanya, Ardian berjanji nggak di waktu sholat? Berjanji inna salati wa nasuki wa Janjinya mahyaya. sama siapa nih Ardian? Allah. Sama Allah. Yang bikin Ardian dikasih kesempatan datang ke dunia kan? Yang ngasih Iya. rezeki Ardian kan? Yang ngasih anak Ardian kan? Yang dikasih Itu. pasangan istri Ardian kan? Yang dikasih Hmm. panca indera kan? Pertanyaannya, kalau seandainya kita melanggar janji terhadap Allah itu di dalam sholat yang sering kita ucapkan, ya, sehari 5 kali atau ditambah sholat sunat segala macam, kira-kira kita kurang ajar nggak? Kurang Kita, ajar, Dok. Melanggar, Dok. kita sangat munafik nggak? Banget. Hmm. Makanya Allah bilang di surat 3 ayat 77. Baca dah. Al-Imran 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imran 77. Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat.
Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka bagi mereka azab yang pedih. Sadaqallah. Cocok nggak dengan surat 4 ayat 145? Cocok, Dok. Nah, udah. Ya, kita udah dikasih buku petunjuk Al-Quran, roh kita udah berjanji waktu ditiupkan alastu birobikum. Benarkah aku Ya. ini Tuhanmu? Kita udah berjanji dengan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita nggak jalanin. Kita udah berjanji di waktu sholat udah berjanji. Terus udah gitu di waktu puasa itu udah berjanji. Semuanya udah berjanji. Nggak dijalanin, kurang ajar. Iya. Jadi kalau seandainya kita di dalam sholat itu kita berjanji dan janji ini kita dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, selalu mengingat Allah dengan kita udah berjanji sama Allah di surat 4 ayat 103, terus baca Dapi. 403 surat An-Nisa 103 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh, sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sadaqallahul azim. Artinya kita mengingat Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, pada keadaan mau tidur, kita janji lu sama Allah. Kita janji sama yang kasih badan kita. Ya, kira-kira kalau kita jalanin kita akan selamat ya. Ya. Kira-kira kalau Iya, kita selamat. itu kita ini kan tujuan sholatnya tercapai nggak? Inna sholata tanhan ya puasa wal munkar. Iya, Surat tercapai. 9, 45 pasti tercapai. Kita lebih kurang ajar nggak dari bangsa Yahudi? Bangsa Yahudi itu berkhianat sama Nabi Musa waktu 40 hari. Ya, itu ditinggalkan. Ya, di posisi 40 hari, surat 7 ayat 142. Ya, baca deh. Surat, surat apa, Dok? Suaranya 7 tadi, ayat 142. suaranya nggak kedengeran, Dok. Surat 7 Oh, ayat 142. Al-Araf 142. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Araf 142. Mudah-mudahan betul nih tangkapannya. Dan Allah telah menjanjikan kepada Musa memberikan Taurat 30 malam. Dan Allah sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Maka sempurnalah waktu yang ditentukan Tuhannya 40 malam. Dan Musa berkata kepada saudaranya yaitu Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku dan perbaikilah dirimu dan kaummu. Dan janganlah engkau mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan. Shadaqallahul azim. Nah, udah ngadep sama Allah tuh 40 hari, ya. Akhirnya dilanggar nih. Makanya dijelaskan ya di surat 20 ayat 85 86. Toha 8586. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia, Allah berfirman, sungguh Allah telah menguji kaummu setelah engkau tinggalkan, dan mereka telah disesatkan oleh Samiri. 86-nya, kemudian Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan bersedih hati. Dia, Musa berkata, wahai kaumku, bukankah Tuhanmu telah menjanjikan kepadamu suatu janji yang baik? Apakah terlalu lama masa perjanjian itu bagimu, atau kamu menghendaki agar kemurkaan Tuhan menimpamu? Mengapa kamu melanggar perjanjianmu dengan aku? Shadaqallahul azim. Halo? Halo. Ya dok, terputus tadi suaranya. Dok. 86-nya Oh, baca Pi. ya, saya baca ulang ya dok. Hmm. 86-nya, kemudian Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan bersedih hati. Dia, Musa berkata, wahai kaumku, bukankah Tuhanmu telah menjanjikan kepadamu suatu janji yang baik? Apakah terlalu lama masa perjanjian itu bagimu, atau kamu menghendaki agar kemurkaan Tuhan menimpamu? Mengapa kamu melanggar perjanjianmu dengan aku? Shadaqallahul azim. Apa kesimpulannya Pi? Apa kesimpulannya Pi? Nabi Musa itu 40 hari baru melanggar ya. Ya, Umat Muslim lebih gila lagi ya. Habis sholat dilanggar nih. Ya, habis bersumpah dengan Al-Quran dilanggar nih. Padahal langit bumi segala macam takut.
Berarti yang lebih kurang ajar siapa? Ya sekarang. Umat muslimnya. Iya. Umat muslim yang nggak ngerti ya. Kalau wisata itu sama dengan itu ya. Kalau tolong dong di Oke. ini tutup dong, matiin pengguna Zoom ya. Jadi kita lebih kurang ajar ya. Oke. Iya dok. Wajar nggak tempatnya di Kerak Neraka surah 4 ayat 145? Wajar dok. Ya Wajar. Allah. Beraninya. Ya kan? Serem, serem. Ya Ardian ya? Hah? Ardian. Iya, betul. Serem, Dok. Serem banget, Dok. Kurang aja tempatnya wajar di neraka. Neraka sakar. Makanya Rasulullah ini Ardian Al-Mudathir neraka sakar. waktu mau dicabut ruhnya, dia bertanya sama malaikat Jibril, nanti umatku posisinya di mana? Di neraka paling bawah. Langsung pingsan Rasulullah. Iya. Ya, kenapa? Dia menyepelekan Al-Quran. Iya. Ya, makanya di surat 25 ayat 30 baca Dapi. Surat 25, 30. Surat Al-Furqan ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Rasul Muhammad berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan." Betul ya? Zaman sekarang? Betul nggak, Pi? Betul. Iya dong. Takut nggak, Pi? Iya. Takut, Dok. Paling bawah dok. Kerak neraka. Masya Allah. Ya, jadi jangan berbangga dulu kita dapat Muslim gelarnya. Iya. Ya, dan itu dijelaskan surah 49 ayat 17. Baca Dapi. 49, 17. Al-Hujurat 14, 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka merasa berjasa kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa berjasa kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjukkan kamu kepada keimanan. Jika kamu orang yang benar. Sadaqallah. Jadi yang kita masa senang dulu Islam. Ya, apalagi kita sarjana, nggak ngerti, nggak ini, aduh. Ya, tahu-tahu pas masuk kuburan tempatnya apa? Kerak neraka. Ya Allah. Nggak mau disucikan sama Allah lagi. Nggak mau dibersihkan sama Allah lagi. Ya, Serem. terus udah gitu nggak mau dilihat apa, nggak dilihat sama Allah lagi. Kira-kira posisinya terus-terusan nggak di neraka? Iya ya dok. Nah, kalau ada terus-terusan gitu yang bilang hadis bahwa apa umatnya Rasulullah dicuci dulu terus masuk ke surga, bertentangan nggak sama ayat ini? Pertentangan dok. Nah, kalau bertentangan kita pakai mana nih? Ayat ini atau Al-Quran. nah itu aja. Kalau kita pakai itu standarnya, takutnya kita. Iya. Kalau takut kapan kita mau perbaiki diri? Surat 57 ayat 16. Belum ketiban waktunya secara khusyuk. Ini nggak main-main loh. Nggak main-main ini kita bertarung ini dengan dunia. Ya, jangan anggap sepele itu. Jangan sekali-kali. Ya, nah, ini Assalamualaikum dok. Dok, apa? Dok, Ya, boleh nggak, Dok? Jadi saya merinding, Dok, baca surat Az-Zumar dari ayat 70 sampai 75 tuh, Dok. Di 71-nya itu, jadi iya, dia nyampur, Dok, antara orang kafir sama orang munafik itu dia digiring ya, Dok. iya. Terus Kenapa ditanya tuh? sama malaikat nanya, lo belum datang tuh orang apa Al-Quran atau Rasul yang memberikan peringatan? Udah, tapi saya iniin apa saya mengacukannya. Wajar lo ditaruh di sini lo. Kurang lebih begitulah. Ya. Allah, Tapi tuh astagfirullah. Ya, Dok. 9 ayat 73 orang yang menjalankan kalimat Al-Quran betul-betul segala macam disambut sama malaikat. Ya kan? Oh, Iya. oke, oke. Ya, Dok. Ya. Astagfirullah. Jadi hati-hati. Saya kalau baca begitu merinding sih. Saya Iya. semenjak tahu ini kalau saya nggak kasih tahu kepada orang banyak merinding saya. Karena ini beban saya loh.
Ya, semakin saya dikasih tahu sama Allah itu beban saya itu. Bagaimana saya berbagai dengan berbagai cara supaya yang mendengar ini ngerti dan menjalankan. Yang penting saya udah ngasih tahu. Ya, Ya, baik dok. oke, ada lagi? Makasih dok, infonya untuk jawabannya dok. Halo, Assalamualaikum dok. Mau Terus, tanya dok, kalau misalnya ada kasus pernikahan, terus yang Katolik itu misalnya papahnya itu sudah masuk ke Islam, terus dia pindah lagi ke Katolik, terus kan bercerai. Terus anak-anaknya itu ada yang meninggal. Nah, terus yang meninggal itu kan ada batu nisannya. Batu nisannya itu bin siapa? Bin mamahnya atau bin papahnya yang udah murtad itu, atau bin eyangnya? Terus dok, Assalamualaikum. kan udah dibilang surat 9 ayat 84. Baca deh. Surat 9 tuh. Surat 9 ayat 64. 84. 84. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan sholat untuk seseorang yang mati di antara mereka, orang-orang munafik, selama-lamanya, dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Sadaqallah. Jadi nggak boleh kita doain gitu. Ya, Berarti di batu nisannya binnya bin ayahnya tetap ya dok, walaupun dia murtad. ya, ya. Itu surat 9 ayat 113 baca deh. 913. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya. Setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka jahanam. Sadaqallah. Ya, bahkan Nabi Nuh itu waktu minta, ya Allah itu kan anak-anakmu. Apa jawaban? Bukan anakmu. Jangan kamu meminta sesuatu yang tidak kamu ketahui sehingga kamu bodoh. Ya Allah maaf ya Allah saya nggak tahu maknanya seperti itu jawabannya. Ya, dan itu dijelaskan surat 11 ayat 45 sampai 47 baca tapi. Surat Hud 45 sampai dengan 47. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku, dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil." 46. Dia Allah berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh." 47. Dia Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Kalau engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang yang rugi." Sadaqallahul azim. Ya, Nuh aja ditegur gitu. Nabi Ibrahim juga ditegur gitu tuh. Ya, waktu ayahnya sampai mati nggak ini. Itu udah jelas. Ya, Dokter, kan anaknya yang meninggal kan Islam dan anaknya itu soleh banget. Yang Katolik itu, yang balik Katolik itu kan papahnya. Tapi pada saat udah balik Katolik kan udah bercerai. Kita semua orang Islam Muslim, dokter. ya Dan orang muslim seharusnya mendoakan dong. bukan, maksudnya di nisannya itu kan ada bin, ada nama terus ada bin. Nah, Ya, binnya itu bin mamahnya atau bin papahnya kan udah bercerai, dokter. ya bin itu nggak putus dengan ini. Ya, bin itu nggak Nasab. nggak putus dengan nasab segala macam itu. Ya, nggak apa-apa itu. Ya, lagi nikah aja kita ditanya nih binnya mau dirubah nggak bisa. Misalnya Apa kita bin juga fulan dok? sama sama ibu tiri ya jadi bin ibu tiri itu nggak bisa. Ya, nah ini jadi udah jelas. Ya, yuk ada yang lagi mau bertanya?
Ya, ada lagi mau bertanya? Ada dok. Ya, Itu konsep loyalitas itu dok ya, atau yang disebut dengan al-wala ya. Kemudian opposite-nya itu adalah al-bara, itu kan, itu melepaskan diri, itu kan, atau mengingkari, memusuhi, membenci, memutus hubungan. Itu sama dengan menghancurkan. Tapi kalau al-wala, loyalitas itu kan taat, membela, mendekati, mencintai gitu kan. Nah, dalam konteks perkembangan membawa Al-Quran menjadi atau membumikan Al-Quran lah ya di Indonesia lah gitu ya. Nah itu sekarang itu kan loyalitas itu kan artinya masih masih dibawa kabur gitu ya di dalam kita bersosial gitu ya atau berinteraksi gitu kan. Tapi kalau dalam agama sudah jelas itu kan. Nah, kekaburan kayak gini ini kan membuat ada kurangnya kepercayaan gitu ya. Nah, itu apakah strategi seperti itu memang dari penciptaan makhluk Allah ini memang sudah dibuat seperti itu dok gitu kan? Atau memang ada jaminan yang wala itu berdasarkan Al-Quran itu bisa tetap mengalahkan yang ini atau butuh proses seperti apa gitu dok gitu kan? Karena sekarang kita melihat susah sekali untuk melepaskan diri al-bala itu dari yang ada di masyarakat gitu dok. Terima kasih. jadi bacanya itu di surat 16 ayat 1. Baca, Pi. Surat 16 ayat 1, surat An-Nahl ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ketetapan Allah pasti datang, maka janganlah kamu meminta agar dipercepat datangnya. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Sadaqallah. Jadi kalau dibilang yang batil akan dikalahkan sama kebenaran, itu pasti datang. Cuman kita nggak tahu nih, kapan kejadiannya. Kalau kita nggak tahu, ayo dong kita bikin strategi dong. Hasilnya kita nggak usah perhitungkan. Yang penting kita berjalan aja. Ya, berjalan sesuai dengan kalimat Allah. Sehingga apa? Ya, kita tercatat nih. Ya, makanya kan bilang nih, oh nanti nih kita di fase keempat nih akan terjadi. Kan kita nggak tahu waktu. Siapin, semuanya siapin. Ya, disitulah kita akan dihitung sama Allah, akan tercatat. Makanya Allah bilang di surah 9 ayat 105. Baca dah. Surat 9 At-Taubah 105, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. At-Taubah 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Dari hasil usaha itu, hasilnya kata Allah, itu tergantung putusan aku. Makanya Allah bilang surat 53, 24, 25. Surat Baca. 53, surat 53, 24, 25, Auzubillahi minasyaitonirrajim, surat An-Najm 50. Berapa dok? 53, 24, 25. 53, 24, 25. Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya? Tidak, maka milik Allah lah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia. Shadaqallahul azim. Jadi ketetapan Allah itu pasti terjadi. Cuman kita nggak tahu. Usaha kita ini, hasilnya nggak usah dipikirin. Hasilnya itu urusan Allah itu. Yang penting kita menimba amal ibadah dan cobaan itu. Ya, itu aja. Rasulullah pernah kecewa kok. Ya, kecewa. Kok orang nggak sadar-sadar sih? Saya nyuruh kebenaran. Ya, bahkan diintimidasi,
pengikutnya dibunuh, Sumayyah itu dibunuh dari kemaluannya sampai ke mulut, ya, tapi jalan. Ya, terus anaknya dinasihatin sama Rasulullah, bersabar ya umatku. Bayangin, surga lagi menunggu kamu. Bayangin, memang setiap perjuangan itu pasti ya akan banyak pertentangan. Makanya Allah bilang, ya sangat jelas. Surat 5 ayat 68 baca deh. Al-Maidah 68. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Maidah 68. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu. Shadaqallahul adzim. Ya, terus surat 3 ayat 186. Al-Imran 108. Benar dok, 186 ya dok? Ya, Al-Imran 186. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 186. Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu. Dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Shadaqallahul adzim. pasti kita dibenci. Pasti ini. Makanya nanti judul kajian minggu depan tuh, saat kebenaran tidak disukai, di manakah posisi Muslim saat itu? Di manakah posisi orang beriman saat itu? Masya Allah. Ikutin mereka atau istiqomah? Nanti ada contoh-contohnya tuh. Ya, kurang lebih gitu ya, Mas Wandi. Ya, memang loyalitasnya emang nggak susah ya dok ya, menjaga Susah. loyalitas. Kita hanya menyampaikan aja udahlah. Ya, kalau kita mikirin itu, ini segala macam, kok nggak ada yang ngikutin. Jangankan kita, di Rasulullah aja yang tahu rumusnya segala macam dengan sempurna. Ini frustasi. Ya, tapi nggak apa-apa. Saya emangnya nggak frustasi. Saya nerangin itu aja, diomongin macam-macam. Untung dok, kalau Hah? kami kalau nggak ada dokter nih kami loyalitas kami menurun. Ya, saya tenang aja, ikut aja. Saya tenang aja, cuek saya. Guru-guru saya pada protes semua. Nggak pusing. Saya mau ngadain ceramah tentang Al-Quran itu, prinsip di kuliah staf saya, orang pada protes. Ya biarin aja, yang penting saya udah ngajuin, mau ngikutin terserah. Udah sampaikan ya dok? Udah. Makanya saya waktu seminar-seminar, waktu kemana acara di Bandung, saya bilang, lu undang gua dong. Kasih saya pembicara. Saya kan kupas itu semua. Saya bilang, nggak tahu mungkin makin tambah takut mungkin. Perusahaan obat ini saya pasti protes saya, jangan dikasih skurnya maju nih, nanti perusahaan obat pada tutup semua nih, kita nggak ada ini di seminar, nggak ada lagi nih seminar, nggak ada. Bisa jadi. Hah? Nggak kelar 2 jam. Saya nggak pusing kalau seminar nggak dikasih. Saya kan melalui medsos ini saya bisa dilihat, Iya. ya kan? Makanya Allah bilang di surat 41 ayat 26, surat 6 ayat 26, baca deh. Berapa tuh? 41? 26. 26. Surat 41, 26. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Fussilat 26. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang kafir berkata, janganlah kamu mendengarkan bacaan Al-Quran ini, dan buatlah kegaduhan terhadapnya agar kamu dapat mengalahkan mereka. Shadaqallahul adzim, beneran. Surat 6 ayat 26 juga baca, sama Surat seperti 6, surat 6, 26 dok. Iya. Al-An'am 26. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran, dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya. Dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri. Sedang mereka tidak menyadari. Shadaqallahul adzim. Udah. Benar. Udah rumus panjang zaman sampai dunia kiamat. Ya. Kita jalanin aja, udahlah. Pusing-pusing banget.
Yang penting saya udah nawarin diri, udah nggak disetujuin ya udah. Melalui media ini saya bisa berjuang, ya kan? Iya. Apalagi nah, Iswandi hebat nanti bisa iniin Bu Murdiati, Prof. Armen, Helni, ya semua berjibaku. Waduh, asik banget. Ngapain harus takut? Coba bayangin, kalau saya di seminar, ya saya itu cuma di lingkungan orang yang ada di situ aja. Kalau di medsos ini seluruh dunia bisa lihat. Mana yang lebih saya utamakan? Medsos. Ya, ambil aja hikmahnya semua. Pusing-pusing banget. Ya, saya di kuliah staf nih, nggak tercapai. Paling orang kuliah staf aja di situ nggak mau dengerin. Tapi dengan medsos saya bikin, seluruh bisa ngeliat. Ya, kalau di ini kuliah staf paling orang lingkungan UI aja, khusus bedah tumor aja. Kalau saya masukin ke medsos, seluruhnya ya bisa ngeliat. Yang mana yang saya harus perjuangkan? Ya di sini. Ya, jadi masa tenang aja. Biasa itu. Ya, Duniawi ya, Dok. biasa dinawi. Itulah ritme apa ritme hidup tuh. Bagaimana mensiasati itu semua. Waktu saya ngembangin rekonstruksi, wah saya di ini sana sini, termasuk senior-senior saya. Apa hak Anda ini? Semua masuk di sidang, sampai keluar surat tuh dari yang nyidang saya, tidak layak untuk jadi staf di bedah onkologi. Enggak apa-apa, saya bilang. Saya tanya sama bedah onkologi sendiri. Saya bilang, saya ini masuk jadi staf bukan kemauan saya ya. Saya ini dipilih sama Anda. Kalau seandainya saya nggak dikasih lagi, nggak masalah bagi saya. Saya cita-cita di staf untuk dapat pahala multi level kok. Kalau pahala multi level itu nggak dikasih, ya udah saya satu level aja deh di sisi pasien aja, pusing banget. Tapi yang jelas kalau staf ini nggak nerima saya, sangat rugi nggak nerima saya. Karena saya orangnya penuh analisa, penuh tertarik untuk membaca buku. Mau saya tegasin lagi gitu. Bingung kan? Bingung. Takut-takut. Oh Biasa. iya, saya ada nilai tawar. Ya, ngapain pusing? Ya, udah tenang aja, bismillah aja, jalanin aja terus. Ya, ingat aja nanti tuh, minggu depan, saat apa kebenaran dibenci, di mana posisi kita. Ya, itu. Tenang aja, ada semua, banyak udah sih bikin 180 lebih nih, yang belum saya presentasikan. Masya Allah. Menunggu doa dari Pak Dokter untuk kami. Mantap, Dok. Dok. Ah, Berarti luasnya ilmu Allah tidak terhingga ya dok di surat Al-Kahfi itu dok ya 109 ya. itu mah cuma 2 lautan. Ya. 3127 8 lautan. Jadi kalau orang membanggakan mahjab ini cuma 6 buku, kecil sekali. Sorry ya, saya bukan sombong. Ya, kalau saya maaf sekali lagi, kalau saya bukukan ini, mungkin saya udah 40.000 lebih buku, 40.000 halaman. Ya, bayangin, yang udah kan udah hampir saya kasih 3.500 halaman lebih. Ya, Dok maaf ya dok, instruksi boleh nggak dok? apa? Merinding ya dok. Kalau kita belajar tajwid, belajar tahsin, ketika kita membaca mushaf yang berada artinya dok itu, ininya beda ya, feel-nya ya dok ya. Oh, Iya. Melihat beda, artinya ya dok. Iya. beda, Wah. ya beda. Sekarang itu dulu di zaman dulu itu menyebarkan Al-Quran hanya dengan lagu. Dari lagunya nih, ritme ininya segala macam. Tilawah. Sekarang nih zamannya di zaman ilmu pengetahuan dengan hikmah. Dengan pengetahuan Al-Quran ini kita menyebarkan ini. Dan semuanya bisa digali dengan Al-Quran. Mau ilmu apa aja, insya Allah saya bisa terangin. Dari saya udah bikin 700 judul ini, ya insya Allah saya bisa terangin.
Paling lupa-lupa dikit ya minggu depan lah. Saya iniin. Ya, udah tenang aja. Ya, Dok, apa? tapi dok, maaf, dengan kondisi akhir-akhir ini sekarang nih udah ada tren juga dok, istilahnya YOLO dok. You only need one. Jadi udah mulai banyak yang berhemat untuk segala sesuatu dok. Itu kan mungkin termasuk dengan kaidah-kaidah yang dokter sampaikan. Mungkin tidak perlu berlebih-lebihan karena mungkin kelebihannya bisa dibagikan orang lain gitu loh. Jadi tren di anak muda sekarang itu you only need one gitu. Jadi anak-anak muda udah mulai sedikit berhemat dok. Makasih. Ya, nanti lama-lama pasti dia begitu dengar itu kebenaran Al-Quran disampaikan sangat sempurna, pasti dia akan ikut, insya Allah. Makanya saya Bagi selalu apa? bilang, Yono dok, makanya jangan apa? Mulyono ya. Iya, Yono bukan ya. Mulyono, bukan Mulyono nggak masuk di situ. Yono. Enggak, sekarang kan dulu ada FOMO, ada apa gitu istilah anak Iya. muda. Tapi sekarang FOMO katanya ya. you only need one. Jadi mereka nggak membutuhkan barang-barang yang banyak. 3 huruf Mereka lupa udah, jangan dijadikan satu ya, Bu Helmi. ya enggak. Jadi katanya lebih efisien karena kan sekarang anak-anak Gen Z itu pengennya yang lebih simpel-simpel gitu loh kayaknya. Jadi mereka merasa kalau punya sepatu nggak perlu banyak-banyak, punya barang nggak perlu banyak-banyak. Kan akhirnya juga kan, tapi di sisi lain itu kan juga bagian cerminan kalau kita terlalu banyak barang dimintakan pertanggungjawabannya nanti gitu. Makasih. Itu ada ayatnya tuh walatus ribu, jangan berlebihan. Iya, surat Siap dok. berapa itu? Benar yuk, surat berapa? Ya, ya saya ingat-ingat aja dokter ajarin. Ah, Ya, Oh ya, surat 5 ayat 87 baca, surat 7 ayat 31, surat 6 ayat 145, Jadi surat yang 6 ayat 141. yang Evi bacakan yang mana nih dok begitu banyak? 5 ayat 87 lah. 5. Al-Maidah 87. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Maidah 87. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Shadaqallahul azim. Sampai batas kan, berlebihan nggak ada gunanya kan. Iya. Tapi ada juga yang berkaitan makan loh, wala takulur. Iya, itu surat berapa itu? Jangan ngomong aja. Surat 7 ayat 31. 7 Al-Araf 31. A'udzubillahi Nah, itu betul dok. minasyaitonirrajim. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan Nah, minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Shadaqallahul azim. Nah Ya, ini Yono setuju nih, Yono. Iya, no. oke. Ada lagi? Asik dok, ya? iya dok. Kalau asik dok, tapi itu kalau di surat 33 kan kadang-kadang kan anak muda sekarang pakai baju yang kelihatan celengannya tuh dok. Udah gitu sapnya paling depan dok. Nanti surat Al-A'raf tuh dok, jelas banget ya dok. Padahal seharusnya kan pakai baju yang bagus atau paling tidak yang bersih, yang apa namanya sopan lah masuk masjid begitu, Ini aurat. nyata. 731 barusan tuh. Yono. Tuh. Nah Yono tuh kadang-kadang juga tuh melakukan gitu tuh dok. Bali High, serem banget. Paling depan ada bacaannya kalau saya Bali High. Udah gitu celengannya kelihatan dok. Apa tuh celengan apa tuh? Dari Belakangnya dong. bajunya belakangnya dok. Kayak Itu. telepon koin dok. Setengah diamondnya itu yang menggoda. Kalau sujud. Waktu dia jongkok itu kelihatan setengah diamondnya tuh. Itu kan yang menggoda. Kalau full diamond siapa? Ya Allah. Helni tahu nggak, Helni setengah diamond di mana aja Hel? Waduh, tahu dok. Tapi dokter aja yang menyampaikan. Di belahan payudara sama di belahan bokong. Itu yang menggoda semua. Kalau full diamond itu maaf, yang mau di kekemaluan. Kalau kita baca itu di dunia rekonstruksi plastik, rekonstruksi surgery itu ada. Itu yang menggoda semua. Ya, itu Sah yang nggak sih itu dok? Itu sah nggak sih dok? Itu untuk sholat seperti itu yang seperti kita auratnya kelihatan begitu dok? nggak boleh lah. Setengah diamond sama ini. Itu kan udah menggoda pandangan orang itu.
Itu batal, Dok. Batal nggak Ya. sah Ya, fikihnya. yang di belakangnya bingung nih, apalagi pandangan setengah demonnya putih gitu ya. Waduh, pusing pala tuh. Sing pala Barbie. Ya, itu ada di buku karangan saya tuh. Itu buku jilid 6 saya. Multi level lifeboat prosedur. Prosedur penyelamat dari bagian-bagian yang setengah-setengah diamond itu semua. Saya tahu Ya, semua, makanya saya bikin bukunya. Hmm. kapal 300 halaman lebih. Ya, ada lagi mau bertanya? ada gambar kapalnya itu Dok ya. Apa? Ada gambar kapalnya itu ya bukunya. Ya, lifeboat prosedur. Ada. Di tubuh itu ada prosedur penyelamat. Apa aja ininya nih? Oh, dari Al-Quran jelas semua tuh dibahas. Ya, Adi udah dapat buku ke sebelah saya. Minta sama Agus tuh. Ya dok, Ada, gimana? ada Dok. Adi itu Oh. ada Adi ini anak murid saya, Hel. Iya Dok. Salah. Nanti minta ke Kak Agus Dok. Sama Udah Agus tuh buku ke sebelah saya. di Itu ada di Mbak Susan juga kayaknya Dok. di Gina segala macam. Enggak, buku sebelah saya dalam bentuk ini PDF. Oh ya. Sudah dibagi, Dok. Terus si Gina juga minta bedah mulut tuh, silahkan ambil. Ya, Ya Dok. nggak apa-apa, ambil aja. Dok, Ya, saya mau tanya nih, Dok. Boleh nih, Dok? apa tanya silakan. Ya, saya ingat waktu taruhlah 80 40 tahun lalu ya. Itu basic management itu ada namanya, saya masih ingat tuh. Time and motion study, time and motion study, studi waktu dan gerak. Dulu kan belum belum mempelajari Quran lah. Setelah bergabung dokter, ternyata itu ilmuwan-ilmuwan pakar manajemen di Quran jelas. Kalau saya coba simak ya, Al-Quran kan sumber ilmu. Nah, bagaimana menurut dokter tentang mempelajari studi waktu dan gerak di dalam Al-Quran? Tujuannya itu untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Karena beberapa negara kunci kemenangan kan di dalam efisiensi dan produktivitas dan inovasi kreatif. Nah, Quran ini begitu sumber ilmu ya yang dokter bilang. Tapi faktanya saya mengutip para ayat Baksaron laslayu minum baksaron laslayak lamun. Begitu banyak orang tak beriman, begitu banyak orang tak mengetahui. Tapi kadang-kadang kita so tahu. Nah, dalam bidang ekonomi pun kita ada negosiasi dalam perang tarif, perang dagang segala macam resiko itu udah happy dengan sekian persen turun. Jepang lebih rendah lagi. Tapi bagaimana para negosiator di bidang ekonomi ini memahami termasuk neraca balance neraca pembayaran itu kan seluruh menyeluruh. Kemudian itu satu sisi. Kemudian di dalam sisi yang lain, dalam mikro, begitu banyak etika bisnis, hukum bisnis dilanggar. Seperti contoh yang lagi hangat berkaitan oplosan, bukan minuman aja yang dioplos, beras pun dioplos. Nah, sampai Satgas Polri menangkap terakhir di Sumatera. Demikian loh, kira-kira bagaimana? Kita kadang suka nyalain faktor-faktor lain Yahudi. Dan umat Islam sendiri kalau kita baca sejarah di Yastrib itu kan banyak mutafifin, curangnya Yahudi dalam berdagang. Kemudian Rasulullah datang, diberantai lah istilahnya. Nah, kira-kira bagaimana Dok di dalam mindset tadi supaya kita paham, karena kita jauh dari Quran. Demikian Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan tadi saya udah bilang, Yahudi perlu ingkar itu waktunya 40 hari. Umat Islam ini berapa menit aja udah ingkar. Habis sholat udah ingkar. Ya, habis berjanji tuh Quran di atas kepala tuh habis selesai itu udah ingkar. Kenapa? Karena tidak pakai Al-Quran. Sekarang pertanyaannya, ya nanti ada kajiannya itu semua penciptaan Allah itu ada batas waktunya. Ya, itu benar semua. Makanya kita dituntun sama Al-Quran. Dan itu udah dijelaskan surat 46 ayat 3. Baca, Pi. Surat 46 Al-Ahqaf ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
kami, Allah tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Namun orang-orang yang kafir berpaling dari peringatan yang diberikan kepada mereka. Shadaqallahul azim. Kita waktunya waktu terbatas. Tujuannya udah ada. Supaya dalam waktu terbatas itu, misalnya zaman Rasulullah itu, umur Rasulullah 63 tahun. Ya, dengan bimbingan Al-Quran ini selesai semua. Ya, waktu terbatas, nggak ada keterbatasan waktu. Kenapa? Semuanya bisa dikaji dari Al-Quran. Ya, sehingga tidak ada waktu terbuang percuma. Surat 12 ayat 105 baca. Surat 12, 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusuf 105. Bismillahirrahmanirrahim. Yusuf 105. Dan berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui, namun mereka berpaling darinya. Shadaqallahul azim. Sekarang kita lihat. Kayak Panare di bidang ekonomi. Belajar dari Al-Quran ini gampang. Misalnya zakat ini jalanin. Ya, surah 9 ayat 60 baca deh. 9 Ayat 60. At-Taubah 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat At-Taubah 60. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya, mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Shadaqallahul azim. Dari itu zakat. Dari puasa aja deh. Misalnya kita hitung nih. Umat muslim ini sekitar katakan 80% lah ya. Berarti 80% kali katakan 300 juta. Berarti berapa? 240 juta. Katakanlah 30%-nya kaya. Ya, 240 juta kali 30 berapa? 30% berapa? Sekitar 7,72 juta ya. Ya, 72 juta ini, Pi. Ya, dari puasa aja pagi sama siang ini diniatin aja. Makannya 10.000 deh. Pagi 10.000, di siang hari jadi 20.000. Jadi 72 juta ini dikali sebulannya itu dikali 20.000 berapa nih? Berapa triliun nih per hari? Kita bisa dapat nih dananya nih. Ya, itu Berarti dok tuh teori retribusi ya dok, retribusi Nah, untuk pakai ini. dari ini kita pakai ya itu 30 hari aja, apalagi ditambah puasa Senin dan Kamis, apalagi di puasa Daud, apalagi di puasa ditambah Yaumil Bid. Kalau ini dijalankan, ada yang kelaparan nggak? Nggak ada. Ada yang nggak sekolah? Tidak ada. Itu baru dari puasa sama zakat nih. Bagaimana kalau diturun surat Al-Baqarah 219? Ya, bacain Pi. Yang berlebih hartanya disedekahin Pi. Lebih gila lagi nih. Al-Baqarah 219. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah kepada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan. Shadaqallahul azim. Tadi dari zakat, puasa, sama harta yang berlebih. Supaya apa kalau disedekahkan? Supaya terjadi simbiosis mutualisme. Surat 43 ayat 32 atau surat 16 ayat 71. Ya, simbiosis mutualisme ini untuk siapa? Untuk diri kamu sendiri. Aku libatkan kamu nanti keuntungan jadi 10 atau 1 jadi 7 atau 700. Kalau ini dijalankan betul-betul sama umat muslim, ekonomi rakyat berputar nggak? Ekonomi mikro berputar nggak? Ekonomi makro ikut berputar nggak? Elni, Berputar loh. nah Dok. berputar kan? Gampang nggak belajarnya? Iya, gampang dok.
menjalankannya, Dok. Bersama-sama istiqomah. Tapi Dok, maaf. Tadi tuh kan ada di kalimat awalnya tuh kan Allah melarang khamar dan judi gitu kan. Nah, kondisi sekarang ini tuh sangat mudah ya orang ternyata ada banyak kasus-kasus judi online gitu kan. Sehingga menyebabkan orang banyak yang depresi atau apa gitu loh. Gimana? Jadi memang harus ada peran juga dari Umaro ya Oh iya, untuk kasih bagaimana. pengertian. Jangan pengertiannya hanya dosa, hanya sholat. Ya, larang itu. Kita yang betul-betul miskin segala macam, kita kumpulin dana. Oke lah, kita susah lah. Bikin di dalam per RT. Kita data orang yang nggak mampu tapi pinter, sekolahnya nggak bisa, udah dana dari RT itu kita kumpulin. Ya, dari dana RT itu kita sepakat nih, udah ke cover semua nih. Kalau kita udah tercover semua pertanyaannya, ya sementara pemerintah nih atau cukong-cukong hanya cuman waktu pemilu aja. Kira-kira kita bersaingnya mana nih yang paling hebat? Umat Muslim, ya sehingga orang-orang miskin ini nggak terbeli, ya digadaikan hanya duit dengan 100.000, ya orang sekolahnya ditanggung, makanannya ditanggung sama umat Muslim sekitarnya. Jadi apa nanti untuk dibeli pada waktu pemilu nggak bisa. Ayo dong, kita sepakat dong. Iya, Dok. Gampang aja, Sen, gampang. Data aja. Kumpulin tuh di masjid bilang, ini ada ini pintar, ini, nggak bisa makan apa, kita ini nih. Bagaimana kalau seandainya kita sedekah, kita latih dia juga keterampilan juga, misalnya potong rambut. Potong rambut kan semua orang punya rambut. Ya kan? Tinggal kita ini sendiri, desainnya, rambutnya, ini segala macam. Ya, semua orang juga punya kulit. Bagaimana kita rawat kulitnya nih, pakai buah-buahan, kita bikin ini yang kreatif segala macam dari dana itu. Wah, nggak ada yang kelaparan. Ini gunanya pemimpin-pemimpin yang ada di RT segala macam dipersiapkan. Jangan kita ngeluh aja. Oh ini dibeli. Ya orang Islam sendiri nggak bisa ngebantu. Islam hanya di bibir. Ya, ayo dong. Waduh, nggak bakal ada yang ngalahin umat Muslim kalau dia betul-betul jalanin Islam. Jalanin Al-Quran. Nggak ada yang ngalahin. Percaya sama saya. Orang saya udah hitung semua kok. Duitnya berapa Jadi maaf ya dok, jadi nggak boleh memilih pemimpin orang kafir ya dok. Di Anisa 144 udah jelas itu ya dok. Iya. Iya. Ya, ya, Temen kafir jadi itu orang pemimpin. kafir kan bukan hanya kafir dalam bentuk ini, orang Muslim bisa juga jadi kafir kalau dia nggak jalanin Islam. Iya kan? Surah 4 ayat 150, 151. Tahukah kamu orang kafir yang sesungguhnya? Orang yang menjalankan separuh-separuh itu lebih kafir. Kalau dia memang nggak tahu, umat Muslim lebih tahu. Ditantang, siapa yang lebih kafir? Umat Muslim. Ya, nah udahlah jalanin hukum Islam, gak ada yang kelaparan, percaya sama saya. Didik dia secara ini, apa? Kreatif. Jangan kita mau bantu terus. Nanti beban kita itu kalau cara ngebantunya begitu mah. Pusing kepala kita nanti. Didik dia kreatif. Ya, didik dia kreatif. Apa nih? Oh, kemampuan istri saya misalnya cukur rambut. Kemampuan saya berdakwah sama ini. Oh, segi kedokteran ini berdakwahnya gini. Kita ini didik-didik itu semua. Jadi masih kan. Terus kita didik kayak saya ada fasilitas untuk hidroponik, tanam-menanam segala. Didik. Sehingga dia bisa melihat alam ini dengan ilmu Al-Quran semua. Dengan dia berkarya itu akan ada catatannya semua sempurna di hadapan Allah nanti. Iya kan? Ayo dong, makanya saya bilang udahlah jangan protes terus sama saya. Jalanin. Ya, yang punya itu jalanin.
Kalau ngadepin saya semua ya repot lah saya. Ya, ini akan Bukan bukan apa? protes, bukan protes. Ya, ayo dong kita sepakat. Iya dok, harus Iya, diprogram. Harus insya Allah. diprogram. Dari mulai RT program. 5 tahun ke depan nih. Udah dapat pemimpinnya seperti ini. Apa 5 tahun ke depan nih? Program. Data orang-orang nggak mampu. Kasih. Siapa Program yang pengentasan kemiskinan ya dok, program pengentasan. Iya, itu Sama, caranya. sama Ya, yang ini laki-laki. Sholat subuh di masjid katanya dok. Kalau sholat subuh di masjid melebihi sholat apa, Jumat itu insya Allah kemenangan. Gimana tuh dok? saya nggak yakin. Iya, katanya gitu sih, ada yang begitu, Dok. Bukan hanya sholat subuh di masjid atau apa. Sholat subuh di masjid diisiin bagaimana membangkitkan Al-Quran. Iya, maksudnya balance antara kebutuhan dunianya tadi kita coba cukupin Ih, dengan istiqomahnya ke atas hablum minallah dan hablum minannasnya itu dok. sekarang saya tanya, ya kan kita disantarin nih, ya apa koruptor termuda umur 24 tahun, pakai jilbab kan ya? Iya dok, Nah, cewek. jadi di mana salahnya? Karena nggak tahu Al-Quran. Ya, ini tugas kita semua umat Muslim. Ya, kenapa? Kita berkaca diri lah. Gaya penyampaiannya ini bagaimana Al-Quran? Gaya penyampaian sama nggak seperti Rasulullah? Hanya sekedar ini aja, dosa, neraka, ini segala macam. Oh, enggak. Semuanya harus menyeluruh. Baru kita bisa ini, umat Islam maju. Ya, ayo dong. Tangkap tuh semua orang-orang yang nggak ini, nggak mampu. Apa bisa kamu? Apa yang saya bisa bantu? Jalanin, niatin. Jangan hanya om doa, Iya minta dok, katanya kan kita harus mengetahui setidaknya 40 apa ya, 40 orang atau 40 rumah di antara kita itu apakah mereka ada yang kelaparan, apakah ada yang mereka kesusahan. Terus saya pernah dengar juga katanya kalau Jalaluddin Rumi mengatakan sesungguhnya musik yang haram itu adalah dentingan garpu dan sendok di piring apa orang yang makan sementara keluarga sebelah tetangganya itu adalah kelaparan gitu. Itu sesungguhnya musik yang haram gitu. Selain yang iya. lain ya dok ya. Maksudnya artinya kita harus peduli mulai dari lingkungan terdekat kita. Apakah tetangga kita ada yang susah gitu loh. Kita kan 40 gitu. sombong. Nih, Iya nih, dok. kita Ya dok. sombong ya. Kita sombong ya, nggak mau melihat kan. Iya dok. Apalagi kalau di Jakarta kan mungkin udah nafsi-nafsi ya Nah, masing-masing gitu. Umar bin Khattab waktu dulu mimpin apa? Tiap malam dia nggak bisa tidur. Iya Jalan keliling ya dok. keliling. Ada umat gua yang nggak makan nggak? Ada unta yang kejeblos nggak? Di mana tanggung jawab saya? Ya, Tapi kayak saya di apa? ya benar dok. Berdasarkan beberapa periode kemarin tentang pilkada, kebetulan saya juga masuk di dalamnya gitu. Memang sangat masif banget. Sasaran utama adalah keluarga-keluarga saudara-saudara kita mungkin yang kurang gitu ya. Itu harga suaranya Masya Allah banget ya. Aduh. Tapi menurut saya sih ya mudah-mudahan bisa kita rubah karena sejatinya kalau terpilih karena kecurangan itu gimana ya? Ya maksudnya pasti ada dampaknya juga lah gitu. Iya, ya. Oke, ada lagi mau bertanya? Oke, kalau nggak ada, daripada bengong, setuju kita tutup. Atau saya mau undur lain lagi untuk bertanya, silakan. Bebas. Hmm. Ya oke, kalau nggak ada lagi, kita tutup aja. Adi, kita tutup di Kita telah menyimak kajian pada pagi hari ini bersama guru kita Al Ustadz Dr. Ahmad Kurnia, spesialis bedah subspesialis bedah onkologi, dengan judul kajian Ketika Penolong di Dunia Menjadi Musuh di Akhirat. Semoga apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan amal soleh bagi buat kita semua.
Kami mohon maaf atas segala kekurangan dalam acara pagi hari ini. Semoga niat baik kita diterima sebagai amal ibadah. Marilah kita tutup majelis ilmu pada pagi hari ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Terima kasih Dokter Ahmad Terima kasih dokter. Terima kasih dok. Assalamualaikum. Terima kasih, Evi. Terima kasih, Terima Dr. kasih, Kurnia. Maulana.